Halo guys, bersama saya Raffatino. Kita akan menonton creepypasta 7 guys. Creepypasta teraneh. Kita mulai guys. Namun sebelum itu jangan lupa komen, subscribe dan like video ini ya guys. Komen juga guys kalau kalian suka nonton film apa biar aku ratingkan ya guys. Kita mulai guys. 7 creepypasta paling aneh tapi bisa bikin kamu merinding. Oh ya guys, kalau kalian suka dengan tipe-tipe video creepypasta persepi yang katanya di dalam server itu ada 2 orang player Minecraft bernama Sutrisno dan Ismail yang mencoba sebuah server sepi yang katanya di dalam server itu ada banyak peraturan yang gak boleh dilanggar. Meskipun katanya banyak peraturan yang gak boleh dilanggar, Sutrisno dan Ismail tetap ingin bermain di server aku juga itu pernah juga karena mereka punya prinsip creepypasta yang dibuat untuk dilanggar. FO Pada saat malam di tengah hujan di server itu, cari Sutrisno dan guys di Ismail RVT baru saja Gaming. memasukkan Cari hewan guys, ternak jangan baru lupa komen mereka dan ke subscribe dalam video kandangnya. ini. Dan Ismail juga sibuk memberi makan hewan ternaknya. Nah, Setelah guys, selesai agak melakukan rabun, hal aku itu, mau terangkan. mereka masuk ke dalam rumah dan mulai berbincang-bincang. Di situ Sutrisno menceritakan bahwa di server itu ada sebuah peraturan aneh yang gak boleh dilanggar oleh siapapun, yaitu larangan membuang sampah ke void. Di situ awalnya mereka bingung dengan peraturan itu, karena gak mungkin void bisa dijangkau ketika sedang di overworld. Namun semakin lama mereka membahas peraturan-peraturan yang ada di server itu, rasa penasaran mereka semakin besar. Karena hal itu, mereka berencana untuk pergi mining keesokan harinya, sekaligus untuk berjelajah lebih jauh di server tersebut. Saat pagi tiba, mereka langsung menuju goa besar di dekat rumah mereka, goa yang sebelumnya belum sempat mereka jelajahi. Saat sedang asik mining, Ismail mulai merasakan sesuatu yang aneh. Saat semakin dalam mereka masuk ke dalam gua, Sutrisno menemukan sebuah lubang besar yang menembus bedrock hingga ke void. Mengingat rumor yang mereka bicarakan semalam, mereka pun iseng mencoba untuk membuang sampah hasil mining mereka ke dalam void. Namun ternyata tak terjadi apa-apa. Tidak ada hal yang aneh. Karena merasa kecewa, mereka pun memutuskan untuk kembali ke base. Saat hampir keluar dari goa, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka merinding. Sesosok entiti misterius yang berjalan ke arah rumah mereka. Itu guys, kalau kalian suka menonton video itu, aku macam ini di Super Bear, kalian tidak apa-apa ya guys. Komen saja di komentar kalau suka itu Super Bear. Udah tembus 50 subscriber guys. Apa yang sebenarnya terjadi? Begitu mereka tiba di permukaan, mereka terkejut ketika melihat pintu rumah mereka sudah terbuka. Padahal mereka yakin sudah menutup pintunya sebelum berangkat mining. Dan saat itu juga mereka menyadari sesuatu yang lebih menyeramkan, yaitu lingkungan sekitar mereka mendadak diselimuti kabut tebal. Takut ada sesuatu yang hilang, mereka memeriksa rumah mereka dan sekitarnya. Untungnya semuanya tampak normal. Namun mereka tidak menyadari bahwa di kejauhan ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka. Di lain sisi, Sutrisno dan Ismail merasa mereka seperti sedang diawasi, sehingga mereka mencoba mengecek list pemain di server tersebut. Namun anehnya hanya ada nama mereka berdua, tidak ada orang lain. Jadi mereka pun mencoba melupakan perasaan aneh itu dan melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa. Sore harinya, mereka memutuskan untuk pergi memancing karena mereka sudah bosan dengan daging ternak mereka. Mereka pun kemudian pergi ke sungai yang tidak jauh dari rumah mereka. Saat sedang memancing, mereka saling mengobrol tentang entiti yang tadi mereka lihat di atas gua. Namun di situ saking asiknya mereka mengobrol, mereka sampai tidak sadar
bahwa entiti itu sedang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Entity, guys. Karena hari mulai malam, mereka memutuskan untuk pulang dan mengakhiri aktivitas memancingnya. Namun di tengah perjalanan pulang, mereka melihat entiti itu lagi. Putih, guys. Entiti itu sepertinya sudah mengawasi mereka sejak lama. Dan entiti itu lagi-lagi pergi ke arah rumah mereka. Dan benar saja, saat mereka kembali ke rumah, pintu rumah mereka sudah terbuka. Seolah-olah entiti itu sudah masuk ke dalam rumah mereka. Dan di situ mereka juga melihat ada jejak darah di tanah. Dan ketika mereka melihat ke kandang, semua hewan ternak mereka telah mati. Merasa ada yang gak beres, Ismail pun mengecek ke dalam rumah. Saat Sutrisno hendak menyusul temannya yang sedang memeriksa ke dalam rumah, Sutrisno terkejut melihat Ismail diseret oleh itu. Sosok menyeramkan itu menarik apakah Ismail dia akan dengan dimasukkan cepat ke arah void juga, gua guys? tempat mereka mining. Di situ Sutrisno dia dieret. berusaha mengejar entiti itu. Tetapi sesampainya di dekat lubang void, entiti itu langsung melempar Ismail ke dalam void. Dan dalam sekejap, Ismail langsung terbanner dari server. Sekarang hanya ada Sutrisno dan guys, muka entity itu jelek banget. Itu menatapnya seolah-olah Sutrisno adalah target berikutnya. Tanpa pikir panjang, Sutrisno berlari keluar dari goa. Entity itu ketawa, guys. Namun void mulai muncul di hadapannya. Muncul, guys. Banyak voidnya, guys. Padahal tadi cuma satu voidnya. Maaf guys, tadi ada iklan. Maaf ya guys. Tadi ada iklan ganggu aja. Dan menjebaknya dari berbagai arah. Entiti itu seperti bisa mengendalikan void dan membuat lubang void sesuka hatinya. Beruntungnya dengan refleks bagusnya Sutrisno, ia berhasil menghindari semuanya. Guys. Apakah dia akan masuk ke lubang void? Namun begitu ia sampai di rumahnya, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Torch di depan rumahnya kini berubah menjadi redstone torch. Tidak, menjadi warna merah, guys. Bahkan semua torch di dalam rumahnya juga ikut berubah. What? Kok bisa? Setelah ia menyimpan hasil pancingannya di barrel, tiba-tiba setengah rumahnya sudah tertelan oleh void. Wah, sudah dimakan void, guys. Setengah rumah dia. Ia berlari keluar rumah, namun ketika berbalik, seluruh rumahnya telah lenyap ditelan void yang terus membesar. Agak dicepatkan ya, guys. Agak seram. Karena ketakutan, Sutrisno berusaha melarikan diri sejauh mungkin menggunakan perahu. Namun di tengah lautan, entiti itu muncul lagi tepat di depannya. Entiti itu menunjuk ke arah kapal dan tiba-tiba kapalnya hancur. Ia terjatuh dari kapalnya. Entiti itu ngejar dia, guys. Banyak jumpscare. Waduh. Ternyata dia mati, guys. Seram, cok. Ya guys, sampai sini aja aku akan menilai video ini, guys. Namun kalau kalian mau lanjutannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, guys. Lalu jangan lupa kalian komen di komentar setelah nonton video ini sampai habis, kalian mau nonton video apa lagi, guys. Ingat guys, aku nggak lama lagi ya guys, karena ini lumayan udah agak lama. Ya, dadah guys, udah.